Halo Aries, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk bacaan karir di bulan Agustus 2022. Dan seperti biasa, bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Ini tidak diperuntukkan untuk kamu secara personal. Aminkan untuk hal-hal yang positif, ambil manfaat atau pesan-pesan yang menurut kamu berguna untuk kamu aplikasikan di dalam sebulan ini. Dan perlu kamu ketahui bahwa pesan ataupun energi yang tersampaikan bisa vice versa, bisa kebalik. Bila bukan milik kamu, bisa jadi milik seseorang yang dealing sama kamu di sini, atasan kamu, partner kerja, partner bisnis, anggota keluarga, atau bahkan pasangan kamu sendiri yang mempengaruhi peruntungan kamu di bulan ini ya. Saya ngerasakan ada di sini semacam energi rebellion ya, rebel. Seperti kalau rebel itu berontak, ya nggak mau diatur, nggak bisa mengikuti aturan, atau ketika berada di dalam suatu organisasi ada aturan di sana yang terlalu konservatif, terlalu mengikat atau nggak make sense, itu bisa jadi bertolak belakang dengan konsep pemikiran kamu ya. Ada hal-hal yang kamu pertentangkan di Agustus ini ya. Oke. Ada Eight of Pentacles, King of Wands, Six of Wands, Eight of Wands, the Empress, Five of Pentacles, the Hermit, Wheel of Fortune, Ace of Wands, dan Judgment. Ada beberapa di antara kamu yang sedang melanjutkan kuliah, sekolah, ya. Kamu sepertinya berada di dalam suatu institusi atau suatu organisasi di mana di sana kamu belajar ya. Bukan hanya belajar aja, tapi sambil bekerja juga ada ini ya. Ada semacam giving service, share semacam pelayanan ya, charity, ngebantu atau memberikan donasi ya. Membantu atau berdonasi ini nggak melulu materi ya, bisa jadi lewat pemberian informasi, saran, atau pengetahuan. Ada beberapa di antara kamu yang diharapkan oleh orang terdekat kamu menjadi sosok role model ya, yang bisa memberikan motivasi yang positif terhadap orang-orang di sekitar kamu. Kamu diharapkan bisa menjadi contoh yang baik untuk orang-orang di sekitar kamu. Beberapa di antara kamu memiliki energi magnetik ya, memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki pandangan yang luas. Dan ada beberapa di antara kamu ini memang sifatnya dia menginspirasi, baik ya, berapi-api ya, antusias, sangat terdorong nih untuk melakukan amal semacam humanitarian gitu ya, volunteer ya. Ada semacam pesan-pesan moral yang ingin kamu tanamkan, bukan hanya di dalam diri kamu sendiri, tetapi kamu ingin share itu terhadap orang-orang di sekitar kamu. Kalau kamu nggak memiliki karakter seperti itu ya, bisa jadi lingkungan kamu atau orang-orang di sekitar kamu yang mengharapkan kamu menjadi sosok yang seperti itu. Ini adalah energi kamu ya, King of Wands. Kamu diharapkan menjadi sosok yang membawa dunia baru, yang membawa dunia ini ibaratnya ke arah positivity ya. Ada harapan-harapan yang optimis, yang positif untuk perbaikan. Yang tadinya ada orang-orang di sekitar kamu ini menderita, kamu bantu, kamu tolong gitu ya, hidupnya menjadi lebih baik lagi, hidupnya menjadi lebih terbuka atau lebih jujur, menjadi sosok yang mau gitu ya,
bangkit kembali, ya semacam gitu. Kalau bukan kamu yang share itu terhadap orang lain, ini yang diharapkan oleh orang-orang terdekat kamu terhadap kamu. Ya, kamu memiliki motivasi itu kembali, nah, semacam gitu ya. Ada Six of Wands, iya. Beberapa di antara kamu nih ya, dari perjalanan karir, ya asmara ataupun kehidupan kamu ini selalu ada yang ngedampingin kamu. Ada orang-orang yang selalu bekerja sama dengan kamu. Ya, ada yang memberikan uluran tangan. Jadi kalaupun ada kemenangan, kemerdekaan, victory yang kamu peroleh, tidak luput dari orang-orang di sekitar kamu yang memberikan sumbangsih. Ya, tetapi bantuan ini bukan berarti kamu harus dibayar gitu ya sampai kamu habis-habisan, enggak. Ada kalanya kamu juga harus memperhatikan diri kamu sendiri. Ada kalanya juga kamu menyenangkan diri kamu sendiri. Ibaratnya kamu punya gaji nih gitu ya. Ya, punya gaji 7 juta, semuanya langsung kamu kasih sama orang atau sama pasangan kamu. Ya, ada kalanya juga kamu membutuhkan menyisihkan beberapa dari penghasilan kamu untuk menyenangkan diri kamu sendiri gitu ya. Kamu butuh nih di sini yang namanya refreshing, kesenangan, menikmati hidup ya. Ya, ada beberapa di antara kamu nih akan melakukan perjalanan bisnis, travel, banyak pekerjaan yang harus dilakukan pada waktu yang bersamaan. Ya, ada yang petani ya, ada yang mengharapkan anak lagi. Ya, ada yang lagi pusing nih mikirin keuangan. Ya, sepertinya uang yang aku tunggu-tunggu ini kok nggak kunjung tiba ya, gitu ya kan. Kalaupun ada pertolongan, di manakah ada pertolongan itu ya? Ya, mungkin kamu pernah mengalami hal yang seperti ini ya. Ketika kamu dalam keadaan sulit, nggak ada yang bantu gitu. Jadi situasi ini sangat menyedihkan ya, ketika kita benar-benar udah kolaps, nggak ada yang memberikan uluran tangan. Ada rasa putus asa di sana. Ya, ada rasa pesimis. Ini mengajarkan kamu untuk berbagi dengan orang-orang sekitar. Kamu langsung bisa ngerasakan apa yang dirasakan oleh orang lain ketika mereka menderita. Kamu pengen bantu mereka gitu. Tapi ada kalanya di sini kamu juga harus memperhatikan diri kamu sendiri ya. Jiwa kamu juga pengen nih ya disenangkan gitu. Oke, ada beberapa di antara kamu juga di sini yang akan melakukan perjalanan keluar kota ya, keluar negeri. Ada semacam kesempatan ini untuk kamu berpetualang ya. Bagi kamu yang berganti karir, ada juga keluar kota, keluar negeri gitu ya. Cuman kamu sepertinya masih mengevaluasi diri ya, apa aku bakalan benar-benar melakukan ini apa enggak gitu ya. Kesempatan itu terbuka di depan nih ya. Ada kesempatan, ada lowongan ya, ada berita atau informasi yang kamu dapatkan bahwasanya bidang kamu atau skill kamu cocok nih di bidang ini gitu ya, tapi posisinya di luar negeri atau di luar kota, gajinya banyak nih gitu. Ini kesempatan yang sangat bagus ya. Kamu pengen, tapi kamu nimbang-nimbang lagi gimana ya gitu. Ada beberapa di antara kamu ya, karena masalah keuangan tadi ya, selalu mikirin keuangan, gimana caranya supaya aku bisa kaya ya, banyak gajiku, banyak uangku, jadi aku bisa ngebantuin orang-orang yang membutuhkan aku. Ya, saya ngelihat beberapa di antara kamu di sini nih akan muncul ide atau kreasi. Ya, bisa jadi kamu nggak jadi melakukan perjalanan keluar negeri atau keluar kota, tapi kamu pada akhirnya memperoleh ide ya untuk berkarya di bidang tertentu ya, sesuatu yang menarik perhatian kamu, sesuatu yang membuat kamu excited gitu, berapi-api ya, ada rasa penasaran ya. Ini fresh idea ya, ide itu adalah hadiah gitu ya.
Dan setiap orang memiliki kemampuan untuk menciptakan hadiah-hadiah lewat ide-ide yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan terhadap kita. Ya, ada beberapa di antara kamu di sini juga akan memperoleh semacam promosi, project, ya, bidang yang bisa kamu geluti, seperti ngebuka bisnis nih. Ya, memperoleh kesempatan untuk melakukan perjalanan. Seperti yang saya katakan tadi, kamu memiliki kesempatan yang luas nih untuk berkarir di luar kota atau di luar negeri gitu. Cuman yang tergantung dari kamu. Ya, apakah situasi kondisi kamu itu memungkinkan? Gimana aku mau pergi ke luar negeri kalau uang yang aku pegang nggak cukup? Ya, aku pengen sih, tapi kalaupun mau keluar kota atau keluar negeri, gajinya banyak memang, tapi kan di awal kita harus butuh modal juga. Ya, terkadang ya masalah modal ini ya, atau uang ini yang menjadi pemicu semangat, motivasi, ataupun ide-ide orang ya. Oke, ada Page of Wands, ada Bottom of your deck, dan juga ada Four of Wands. Ya, ada kebahagiaan, ada pernikahan, ada keinginan untuk menciptakan kehidupan yang lebih positif. Ini adalah impian kamu ya. Ada beberapa di antara kamu berada di dalam suatu institusi, suatu perusahaan atau organisasi tertentu. Kamu ngerasa seperti I feel like home gitu. Kamu ngerasa itu adalah rumah kamu, di mana kamu dikelilingi oleh orang-orang yang sepertinya kamu care sama mereka gitu, dan mereka juga care sama kamu. Ya, Page of Wands di sini menunjukkan teman gitu ya, teman-teman baru ya. Bisa jadi lingkungan baru ini kamu menemukan banyak teman di sini, teman baru ya. Kalau kita memiliki banyak teman, apalagi baru gitu, kita akan memperoleh pengalaman-pengalaman baru lewat mereka, dan itu akan mengajarkan kita mengenai life, hidup ya. Saya ngelihat beberapa di antara kamu ada juga nih yang akan memperoleh undangan menghadiri suatu pesta ya, suatu acara perayaan bersama-sama gitu ya, rame-rame ya. Dan ini menunjukkan suasana hati yang enlightening. Kamu ngerasa tercerahkan, pikiran kamu jadi terang gitu ya. Yang tadinya kabut karena mikirin keuangan, pekerjaan, setelah kamu memperoleh undangan tadi, kamu gabung-gabung dengan orang-orang yang sevibrasi sama kamu ya. Ada semacam lingkungan baru yang kamu masuki, itu membuat pikiran kamu itu fresh gitu ya, membuat kamu semacam melihat dunia baru gitu. Wow, amazing. Saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu ya, untuk Aries. Untuk Aries, ya, ada Nine of Swords, ada Three of Pentacles, ada Five of Cups, Ten of Cups di sini ya, Queen of Pentacles, Ace of Pentacles, Page of Cups, The Chariot, Two of Pentacles, dan satu lagi ya, ada Two of Cups ya. Beberapa di antara kamu nih ya, ada yang akan memperoleh uluran tangan, bantuan, ada pintu rezeki. Seperti yang saya katakan tadi ya, ini karena faktor keuangan, kondisi keuangan yang sulit, pekerjaan yang belum pasti ya. Ini membuat kamu berkeinginan untuk melakukan perjalanan keluar kota, keluar negeri, supaya punya banyak gaji gitu ya. Kamu pengen memanfaatkan kesempatan ini ya.
Cuman modal ke sana itu banyak, gimana ya gitu. Kalau saya ngelihat bakalan ada nih orang yang akan ngebantuin kamu. Ada energi Capricorn, Virgo, Taurus di sini ya. Bisa jadi ini adalah orang tua kamu ataupun keluarga kamu ya. Ya, beberapa di antara kamu ini merupakan penantian kamu dari dulu ya. Ya, cuman ya tergantung dari kamu, karena saya ngelihat kamu di sini 50-50 antara pergi apa enggak. Kamu di sini lagi berusaha nih untuk mempelajari diri kamu sendiri, mendengarkan suara hati kamu. Sebenarnya pilihan aku yang tepat demi kebaikan masa depanku itu apa ya? Aku mengambil kesempatan ini ya atau enggak? Ya, ada beberapa di antara kamu dihadapkan pada dua pilihan pekerjaan juga di sini. Aku memilih pekerjaan A atau B. Ada beberapa di antara kamu yang akan memperoleh undangan ke dalam suatu organisasi atau perusahaan. Ada semacam acara. Ya, kamu di sini sedikit ragu antara kamu akan menghadirinya atau enggak. Ya, sepertinya ada beberapa di antara kamu yang mengalami kesedihan, kekecewaan, rasa frustasi, semacam kehilangan juga ya. Ya, kehilangan seseorang. Bisa jadi ini partner kerja, partner bisnis kamu. Ya. Ada beberapa di antara kamu mengalami kerugian. Ya, kamu udah berkontribusi dengan baik, udah bekerja dengan baik, tapi yang kamu peroleh adalah kerugian. Ya, kamu sepertinya dimanfaatkan. Kebaikanku itu dimanfaatkan. Padahal aku udah bekerja keras nih di sini, udah mati-matian. Ya, di dalam suatu tim aku bekerja dengan baik. Ya, aku memberikan apa yang terbaik dari diriku. Ya, kalau ada orang lain yang minta bantuan, aku bantu. Ada orang lain yang kesulitan, aku bantu, usahakan semampuku. Tapi apa yang aku dapatkan? Kekecewaan, kesedihan, aku dimanfaatin, ditipu. Ya, aku itu dilibatkan ketika aku dibutuhkan aja. Semacam gitu tuh untuk beberapa di antara kamu ya. Ya, ada beberapa di antara kamu ini bukan masalah kamu yang dimanfaatkan. Ya, ada beberapa di antara kamu gak merasa dimanfaatkan, padahal sebenarnya kamu dimanfaatin. Ya, sebenarnya kamu juga ada juga nih ya. Sebenarnya kamu juga ngerasa bahwa kamu dimanfaatin, cuman kamu berpikir positif di sini. Ya, aku ngebantu karena aku ngerti kamu dalam keadaan sulit. Terlepas kamu memanfaatkan aku apa enggak, aku karena kasihan aja. Wow, berbesar hati sekali ya. Ya. Oke, saya akan buka untuk spiritual guidance kamu untuk Aries ya. Spiritual guidance Aries ya, saya sisihkan dulu ini ya supaya gampang membuka kartunya. Spiritual guidance Aries. Di sini saya akan menyediakan 3 kartu ya, mengambil 3 kartu. Pilihlah berdasarkan suara hati kamu. Ya, anggap saja ini sebagai latihan bagi kamu mendengarkan suatu suara hati kamu. Ya. Terkhusus kamu nih yang dihadapkan pada kebimbangan ya. Antara memilih pekerjaan A atau B, ada semacam keputusan yang harus kamu lakukan di sini nih. Kamu akan menandatangani kontrak atau enggak, semacam gitu. Nah, kamu dealing dengan intuisi kamu. Kamu mencari-cari
menggali di jati diri kamu ya. Apakah ini memang udah pas sama aku? Lingkungan di sini aku udah pas atau sebenarnya enggak gitu. Ya, ini anggap saja sebagai latihan untuk membuat diri kamu semakin peka dengan suara hati kamu. Oke, kita mulai dari yang pertama. Apakah energinya ini positif atau negatif? Seeds well planted efforts or investment that will be rewarded in the future. The need for patience, a time for resting and planning for the future. Unnecessary worry. Iya. Lakukanlah ya pekerjaan kamu sebaik-baiknya. Fokus, sabar. Ya. Orang yang sabar itu akan diberikan reward ya. Pasti ada ini ibarat balasannya gitu. Apa yang kamu tanam itu yang akan kamu tuai. Lakukan hal-hal yang baik, tetapi jangan lupa untuk membahagiakan diri sendiri juga gitu ya. Terlalu banyak berkorban hingga menguras diri sendiri juga nggak baik ke depannya. Ya, ingatlah bahwa jiwamu juga perlu dipupuk. Jiwamu juga butuh nutrisi, butuh perhatian, butuh semangat, butuh refreshing. Ya, kalaupun ada beberapa di antara kamu ini yang ngerasa bahwa kondisi kehidupan atau karir kamu stagnan ya, gitu-gitu aja ya, ya selalulah ya ini ya ibarat melirik gitu ya, melirik pada kesempatan-kesempatan yang lebih baik. Why not kan gitu, kenapa enggak gitu. Tetapi sebelum ada kesempatan-kesempatan yang lebih baik tadi, ya tetaplah fokus pada apa yang kamu kerjakan, apa yang udah ada di tangan kamu gitu ya. Jangan jadi melalaikannya. Saya ngelihat ini adalah energi yang cukup baik ya. Cuman dibutuhkan di sini kesabaran, ya. Dibutuhkan fokus. Jangan terlalu khawatir. Ya. Ada prosesnya untuk setiap perkembangan usaha karir kamu. Nggak bisa instan di sini gitu. Harus ada kesabaran ya. Oke, yang kedua. Ada Ten of Cups, a happy marriage, happily ever after, emotional contentment, a loving relationship with your children, raising children wisely and successfully, people you can trust. Yap, ini energi yang positif ya. Saya ngelihat beberapa di antara kamu sangat bahagia di dalam rumah tangga ya. Kebahagiaan atau motivasi kamu yang paling utama adalah orang-orang yang kamu cintai. Ada beberapa di antara kamu yang ngerasa tempat pekerjaan kamu adalah rumah kedua kamu. Ada lingkungan organisasi di mana kamu berada, kamu ngerasa ini adalah rumah kedua kamu, dan ya kenapa enggak ya kamu menikmatinya ya, berbagi cinta, berbagi perhatian, berbagi motivasi ya, berbagi hal-hal yang positif ya, supaya suasana hati itu semakin damai. Sebenarnya kalau menurut saya ya, ini menurut saya terlepas dari agama apapun itu ya, surga dan neraka juga kita bisa rasakan sendiri di bumi ini. Neraka itu ibarat penderitaan, frustasi mikirin keuangan gitu ya, tertekan batin ya. Dan surga itu adalah ketika kita bahagia, ketika kita dikelilingi orang-orang yang mencintai kita, ketika kita mampu ngebantu orang lain bahagia ya. Kita meng-create kebahagiaan itu, kita meng-create surga itu gitu. Jadi di bumi ini pun kita bisa menciptakan surga kita sendiri. Nggak harus mati dulu baru bisa masuk surga gitu ya. Toh kita juga nggak tahu kita bakal masuk surga atau neraka. Selagi kita hidup, lakukan hal-hal yang baik ya, seperti membahagiakan orang lain. Apakah kamu bahagia ketika kamu membahagiakan orang lain? Kalau kamu bahagia, kamu berhasil
menciptakan surga bagi orang lain. Wow, amazing untuk ini ya. Yang ketiga, release endings that lead to new beginnings. The need to release situation or people that hold you back spiritual transformation. Ya, lepaskan semua nih hal-hal yang membelenggu pikiran kamu ya, hal-hal yang gak penting ya. Ada ibarat kalau kamu bekerja di dalam suatu instansi nih gitu ya, ada atau semacam menulis. Kalau kita menulis novel kan ada beberapa kosakata yang bisa digunakan untuk membangun suatu gagasan atau ide gitu ya kan. Nah, harus berani. Ini sebenarnya udah ada misalnya 50 kata tersedia di sana, acak. Ya, kita harus berani memilih mana yang pas untuk kita. Ya, yang menciptakan suasana yang energetik ya. Sesuatu yang berbeda tapi eksentrik. Orang lain ngerasa ini sesuatu yang baru. Aku baru kali ini ngedengar kalimat seperti itu gitu ya. Jadi harus berani nih membuang kata-kata yang mubazir, yang gak penting gitu ya. Jangan melebih-lebihkan gitu ya. Atau kalau di dalam bekerja misalnya ya kalau udah waktunya pulang ya pulang gitu ya, nggak usah terlalu berlebihan kamu yang ngerjain semua gitu ya, yang lain pada enak nggak kerja gitu. Jadi kamu yang ngurusin semua gitu ya, atau kamu yang kepala sekolah misalnya ya karena kamu saking care-nya sama bawahan-bawahan kamu ya, supaya semua baik, jadinya kamu yang ngerjain punya bawahan kamu gitu ya. Nggak harus gitu. Kamu juga punya waktu untuk diri kamu ya, perlu waktu untuk diri kamu. Lakukan pekerjaan kamu sesuai dengan job desk kamu lah ya, supaya kamu nggak menyakiti jiwa kamu gitu ya. Kadang gitu ya, kita pengen memberikan lebih sama orang lain gitu, kita mau membuat semuanya itu aman, terkendali gitu ya. Cuman karena menyita waktu kita, perhatian, itu bisa melukai jiwa kita loh gitu. Ketika jiwa kita luka ya, ada frustasi, uring-uringan ya, jangan sampai seperti itu ya. Buat rencana yang tertata sedemikian rupa. Apa job desk kamu, apa job desknya si dia gitu. Lakukan apa yang merupakan kewajiban kamu, selesai gitu ya. Di dalam berpikir juga begitu ya. Kalau misalnya ada topik bahasan di dalam suatu seminar gitu ya, jangan lari-lari kemana-mana gitu, tetap berada di skopnya ya. Ketika kamu memberikan pendapat ataupun kritikan gitu ya demikian untuk Aries. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diambil sisi positif atau nilai motivasinya ya. Tetap bersemangat dan semoga berbahagia.